Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma ba'd. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembicaraan kita tentang barang gaib atau makhluk yang gaib. Memang itu hal yang tidak mudah, tapi kita mencoba untuk memahaminya agar kita tidak salah memahami ataupun menyikapinya. Paling tidak kita tahu sebagai orang yang beragama Islam khususnya, yang pedoman hidupnya adalah Al-Quran dan kemudian hadis. Dan di dalam Al-Quran itu ada surat jin, dan jin itu bagi kita adalah sesuatu yang gaib, yang tidak nampak. Dan Allah mengkhususkan satu surat tentang jin itu. Paling tidak yang bisa kita tangkap adalah Allah ingin memberitahu kepada kita ada makhluk Allah yang lain yang tidak bisa kita lihat secara umum, dan itu ada di sekitar kita yang harus kita ketahui dan juga harus kita waspadai atau kita sikapi dengan baik dan benar. Maka Allah memberi tahu tentang jin tersebut. Jadi artinya ketika tahu tentang kehidupan ataupun keadaan jin itu bukan sesuatu yang keliru tentunya, tapi sesuatu yang insya Allah bermanfaat bagi kita dalam hal ibadah umpamanya. Karena kalau kita tidak tahu, maka apa yang dilakukan makhluk bangsa jin itu, yang dia itu bisa membisiki di dada manusia, seperti yang ada di dalam surat An-Nas yang bunyinya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yaitu artinya yang membisiki di dada manusia dari bangsa jin dan manusia. Itu jelas ayatnya bahwa
ada sang pembisik pada diri manusia, yaitu ada yang dari bangsa jin dan ada yang dari bangsa manusia. Kalau Allah sudah mengatakan seperti itu, maka kita harus mengimaninya, meyakininya. Kalau umpama ada seseorang yang mendapatkan bisikan yang gaib, yang tidak nampak, ya ayat tadi sudah memberikan penjelasan bahwa bisikan itu biasanya dari bangsa jin tersebut. Jadi kita tidak berpikir bahwa itu yang membisikinya malaikat umpamanya. Karena didasarkan ayat itu, kemudian juga didasarkan dengan ayat yang lain, bahwa malaikat itu hanya taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, dan mereka punya tugas masing-masing. Nah, itu yang harus kita ketahui. Kalau kita sudah tahu seperti itu, kemudian mendengar ada seseorang atau siapapun yang mengatakan bahwa dia mendapat bisikan gaib umpamanya, terus memberikan pesan-pesan, dan pesan-pesan itu bisa jadi seakan-akan dari ajaran agama, seakan-akan sesuatu yang baik dan benar. Nah, itu harus kita ketahui, karena kalau kita tidak paham seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa yang membisiki itu boleh jadi ya jin itu sendiri. Kemudian kenapa dia membisiki kepada kita, atau kenapa dia ada di dalam tubuh kita. Nah, itu juga harus kita ketahui, karena dari dasar pengetahuan yang benar itulah sehingga kita itu bisa beribadah kepada Allah itu ya dengan lurus, dengan benar, atau ketauhidan kita itu ya harus bersih dari hal-hal yang menyimpang tadi. Insya Allah seperti itu. Jadi artinya juga untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya gaib tadi, ya tidak harus bisa melihat dengan mata kepala, kan seperti itu. Seperti hal yang gaib yang lainnya, kita percaya akan adanya Tuhan, ya tidak harus bisa melihat keberadaan Tuhan. Percaya kepada malaikat, percaya kepada adanya surga, adanya neraka, dan hari akhir umpamanya, ya tidak harus melihat dengan mata kepala, tapi dengan ilmu pengetahuan yang benar,
yang dari Allah sendiri, yang ada di dalam Al-Quran, dan Allah sendiri sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, salah satu ayatnya, Al-Haqqu mir Rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Jadi Al-Quran itu sesuatu yang benar, yang harus kita imani. Maka kalau di dalam Al-Quran ada cerita tentang surga, neraka, malaikat, jin, iblis, dan lain-lain sebagainya yang mungkin sifatnya gaib, yang tidak kita ketahui atau tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi kita sebagai orang yang beriman ya harus percaya, mengimaninya akan kebenaran yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan kemudian kalau tadi kita sudah diberitahu oleh Allah bahwa ada makhluk Allah yang lain selain kita, manusia yang tampak seperti ya kita ini, ada yang tidak tampak, yaitu ya bangsa jin, dan kemudian nanti ada malaikat. Dan kita tadi sudah singgungkan bahwa kalau malaikat dia taat kepada Allah dan dia menjalankan perintah Allah, jadi bukan taat atau mengikuti perintah manusia, tidak. Kemudian yang jin ini yang harus sedikit kita perlu waspadai, karena jin itu hampir sama dengan kita, atau sama dalam arti tugasnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ada ayat yang bunyinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita sama di hadapan Allah, bangsa jin dan manusia itu ya tugasnya untuk ibadah. Dan kemudian dua-duanya juga sama, ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang taat, ada yang tidak taat, seperti itu. Dan kemudian kita ingin membicarakan tentang gaib yang selanjutnya, itu ya terkait dengan apa yang ada pada kita, yang terkait dengan yang gaib-gaib tadi yang kita tidak ketahui, yang harus kita waspadai. Umpamanya salah satu contoh, ada orang yang merasa dirinya dibisiki di dalam hatinya atau di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu seperti
disuruh membaca bacaan tertentu dengan jumlah tertentu, juga mungkin disuruh puasa tertentu, atau juga disuruh menyediakan makanan atau minuman tertentu pada hari tertentu. Ada yang seperti itu. Nah, itu kalau kita tidak tahu, maka dianggap itu sesuatu yang benar, dan juga dianggap mungkin yang menyuruh itu seorang kiai, seorang wali, atau ada orang yang membisikkan, atau orang tuanya sendiri yang sudah meninggal, dan kadang membisiki langsung di dalam dadanya. Ada yang lewat mimpi, biasanya seperti itu. Tapi kalau kita itu pemahaman agamanya sudah ya lumayan baik, ya insya Allah tidak tergoda atau terpengaruh oleh bisikan dan mimpi tadi, karena kita sudah diberi ilmu pengetahuan oleh Allah dan Rasul-Nya bahwa orang yang sudah meninggal, dia sudah di alam lain, di alam kubur ataupun di alam penantian, dan dia tidak muncul di dalam diri kita, apalagi minta yang aneh-aneh seperti itu. Dan itu yang harus kita ketahui, dan itu banyak terjadi di masyarakat kita atau saudara kita. Dan ini penting bagi kita, karena kalau kita mengikuti bisikan itu, maka bisikan itu biasanya ya mengarah menyesatkan dan menjadikan kita itu ya tidak beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada bisikan tadi. Karena kalau kita ingin taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ya menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya saja. Dan itu yang harus kita pahami, karena makhluk yang ada di dalam diri kita yang gaib tadi, kalau sampai bicara seperti itu, biasanya mereka itu ya ingin menyesatkan kita dari jalan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita mengikuti suara-suara bisikan ataupun yang lewat mimpi, karena banyak yang terjadi seperti itu. Dan bahkan juga ada satu kasus, ada seseorang yang dibisiki di dalam hatinya, yang intinya jangan ngaji dengan itu, umpamanya dengan orang itu
nggak jelas. Tapi ini ada kasusnya. Ada juga yang lewat mimpi. Di dalam mimpinya juga hampir sama. Ditemui seseorang yang kemudian juga berpesan, ya jangan ngaji dengan si A. Nah itu kita juga harus paham. Kalau malaikat kan ya tidak mungkin memerintahkan seperti itu. Malaikat itu kan tugasnya menjalankan perintah Allah dan mesti perintah yang baik-baik. Jadi umpamanya kalau ngaji dilarang itu ya jelas tidak mungkin malaikat. Dan kita paham ada makhluk lain yang gaib yang tidak nampak oleh mata kita, yaitu bangsa jin. Entah itu setan atau apa, yang jelas itu bangsa jin. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, ya artinya kita harus introspeksi. Kenapa di dalam tubuhnya ada makhluk jin yang masuk, yang bersemayam, dan kemudian juga membisikkan sesuatu yang tidak baik. Dan ada yang sebenarnya hampir sama, cuman bisikannya itu seakan-akan baik. Tapi karena ketidaktahuan kita atau kebodohan kita, dianggap itu sesuatu yang baik. Umpamanya ada orang yang mengatakan bahwa dia punya seorang guru, seorang semacam wali atau apa, tapi itu gaib, dan dia itu selalu membisikkan di dalam dirinya ataupun hatinya dan memberikan amalan-amalan. Dan bahkan katanya pernah memberikan sebuah amalan lewat gaib tadi, lewat mimpi, kemudian terbangun di atas meja itu sudah ada kertas yang sudah ada tulisan amalan-amalan yang harus diamalkan tadi. Nah itu kan satu contoh jebakan makhluk Allah yang menyesatkan tadi. Kalau ilmu kita tidak cukup sehingga ya meyakini bahwa dia punya seorang guru, seorang wali yang gaib, yang selalu membimbing, menuntun, memberi wejangan, ajaran, umpama, dan bahkan bisa menjadikan bangga dia orang yang punya kelebihan, linuih, tidak seperti orang lain, padahal sebenarnya sedang tertipu, sedang disesatkan. Karena ya itu tadi, kalau Islamnya sudah lurus ya insya Allah, yang namanya orang yang sudah meninggal itu ruhnya ya sudah ada tempatnya sendiri. Dan kita yakin yang yuwaswisu tadi, yang membisiki itu ya bangsa jin. Karena kalau bangsa manusia ya tentunya ya masih hidup, kelihatan kan seperti itu. Atau kalau dinalarkan, dilogikakan, kalau memang itu benar, ya mungkin bisa cerita
dia di alam kubur bagaimana, ketemu malaikat mungkar nakir bagaimana, kan seperti itu. Tapi biasanya tidak ada cerita seperti itu. Kalau memang ada kan harusnya cerita. Ternyata di sana dulu saya begini, ditanyain begini, dan kemudian juga tidak mungkin kulu kilir berhubungan dengan manusia dan memberikan hal-hal yang ya tidak ada tuntunan. Paling tidak kita berpikir seperti itu. Nah, ini salah satu hal yang harus kita ketahui, agar kita tidak tersesat di jalan Allah, agar ketauhidan kita tidak rusak, keimanan kita agar tetap bersih, dan insya Allah dengan bersihnya iman kita, maka amal-amal kita ya amalnya yang soleh, yang benar, memang ada tuntunan, bukan hanya mengikuti suara-suara bisikan ataupun lewat mimpi tadi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Mungkin di kesempatan yang lain kita lanjutkan lagi, karena hal-hal yang mengarah gaib seperti ini sangat diperlukan untuk kita, agar kita selalu lurus dalam beribadah kepada Allah. Insya Allah seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.